Hari itu adalah hari Jumat, dan seperti biasa, Tegar menyelesaikan jam kerjanya dengan rasa lega. Ia sudah membayangkan akhir pekan yang akan dihabiskannya bersama keluarga, dan mungkin jalan-jalan kecil di kota untuk bersantai. Pabrik tempatnya bekerja berada di kawasan industri yang jauh dari keramaian kota, dan ia harus menempuh perjalanan hampir 1 jam untuk pulang ke rumah. Tegar keluar dari gerbang pabrik dengan senyuman di wajahnya. Matahari mulai turun, menandakan hari yang hampir berakhir. Jalanan di depan pabrik mulai sepi. Sebagian besar pekerja sudah bergegas pulang. Tegar menaiki motornya, sebuah motor tua yang sudah ia miliki sejak beberapa tahun lalu. Meski mesinnya kadang rewel, motor itu sudah seperti teman setia yang mengantarkannya kemanapun ia pergi. Sore itu cuaca terasa sejuk. Udara yang berhembus membawa aroma khas tanah yang mulai mendingin, seiring dengan kedatangannya malam. Langit nampak cerah, hanya dihiasi beberapa gumpalan awan tipis yang mulai memudar warnanya, karena cahaya matahari yang kian memudar. Jalanan yang biasa ramai oleh kendaraan berat dari kawasan industri berlahan mulai sunyi. Tegar melanjutkan motornya di sepanjang jalan lurus yang membentang jauh. Sebuah jalan yang mungkin bagi orang lain terasa monoton, tapi bagi Tegar sudah menjadi rutinitas sehari-hari yang tak perlu dipikirkan lagi. Beberapa kilometer dari pabrik, ia melewati persimpangan kecil menuju jalur yang lebih jarang dilalui. Itu adalah jalur yang lebih singkat menuju ke rumahnya, meskipun seringkali tidak terlalu ramai. Namun di tengah perjalanan, sebuah perasaan ganjil mulai menyelinap di hatinya. Tidak ada sesuatu yang nampak aneh di sekitarnya. Jalan itu masih sama seperti biasanya, sepi dan dikelilingi oleh pepohonan besar yang menjulang di sisi kanan dan kirinya. Hanya saja suasananya terasa berbeda. Udara yang tadinya sejuk berlahan berubah menjadi lebih dingin. Tidak wajar untuk waktu sore seperti ini. Ditambah lagi lampu-lampu jalan yang biasanya memberikan penerangan samar di sepanjang jalur itu tidak menyala dengan baik. Beberapa di antaranya berkedap-kedip, memberikan suasana yang semakin tidak menyenangkan. Tegar mencoba mengusir perasaan itu dengan berkonsentrasi pada perjalanan. Ia mulai menambah kecepatan motornya, berharap bisa sampai rumah lebih cepat. Namun harapannya tidak berjalan mulus. Saat ia melaju, tiba-tiba mesin motornya tersendat. Ia menurunkan gas dan memperlambat laju motornya. Namun bukannya membaik. Suara mesin semakin terdengar aneh. Tegar berusaha tetap untuk tenang. Namun tak sampai beberapa menit kemudian, motornya mati total tanpa ada peringatan lebih lanjut. Mesin motor itu berhenti sepenuhnya. Tegar menepi di pinggir jalan dengan perasaan bingung dan jengkel. Ia mencoba menyalakan motornya kembali, memutar kunci kontak berkali-kali. Namun hasilnya nihil. Mesin itu tetap tidak menyala. "Ah, sial!" makinya sambil memukul stang motor. Ia melirik jam di tangannya. Matahari sudah hampir tenggelam, dan dalam beberapa menit lagi, malam akan sepenuhnya menelan jalan itu. Tegar menghela nafas panjang dan memeriksa sekelilingnya. Jalan itu benar-benar sepi. Tak ada satupun kendaraan yang melintas sejak tadi. Tak ada pilihan lain selain menuntun motor ke tempat yang terdekat yang mungkin bisa memberikan bantuan. Jalan itu terasa lebih panjang ketika Tegar menuntun motornya. Sinar lampu jalan yang remang-remang dan suara langkah kakinya yang bergema di jalanan membuat suasana semakin aneh. Suara angin berdesir di antara dedaunan, dan sesekali terdengar bunyi burung hantu yang memecah keheningan. Tegar mencoba untuk tidak terlalu memikirkan suasana di sekitar. Bagaimanapun juga, ini hanyalah jalan yang biasa selalu ia lalui setiap pulang dari kerja. Namun semakin jauh ia berjalan,
semakin besar perasaan tidak nyaman yang muncul di hatinya. Seperti firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan, ia mulai berpikir, kenapa tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali? Bukannya biasanya ada beberapa truk atau mobil lewat di jam begini. Dalam keheningan yang menyesakan itu, tiba-tiba ia mendengar bunyi yang samar, seperti suara mesin motor dari kejauhan. Tegar menoleh cepat, berharap ada pengendara lain yang melintas dan bisa membantunya. Namun tak ada apa-apa, jalan di belakangnya tetap kosong. Tak ada cahaya lampu kendaraan. Tidak ada suara mesin, hanya bunyi angin yang mengalir pelan. Perasaanku aja kali ya, bisiknya di dalam hati. Namun perasaan itu tak bisa diabaikan. Setelah beberapa menit, ia akhirnya melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya redup, seperti lampu kecil yang berasal dari bangunan di pinggir jalan. Tegar mempercepat langkahnya, berusaha mencapai sumber cahaya itu. Ia merasa sedikit lega, setidaknya ada sesuatu yang bisa membantunya di tengah kondisi seperti ini. Saat semakin mendekat, cahaya itu semakin jelas. Sebuah papan kayu tua yang bergoyang tertiup angin tergantung di depan bangunan kecil itu. Tulisan di papan tersebut nyaris tidak bisa terbaca, karena catnya yang sudah terkelupas. Namun masih cukup jelas untuk dikenali. Tambal ban. Tegar tersenyum lemah. Ia mendorong motornya lebih cepat ke arah bangunan itu, berharap ada seseorang di dalam yang bisa membantunya. Bangunan itu terlihat tua dan kumuh, dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Di sebelah bangunan, Tegar melihat gerbang kecil yang terbuka lebar. Di balik gerbang itu, nampak deretan batu nisan yang berdiri tegak dalam kegelapan. Tegar tersentak sejenak. Ia mengusap wajahnya yang berkeringat dan menggeleng. Sudahlah, yang penting bisa perbaiki motor dulu, katanya dalam hati. Dan di saat itulah ia melihat seorang pria tua yang duduk di depan bangunan, memandangnya dengan mata yang tajam. Tegar menghentikan langkahnya sejenak, merasa sedikit ragu melihat sosok pria tua di depannya. Wajah pria itu nampak keras dan kaku, namun matanya, ada sesuatu yang tidak biasa dengan mata pria itu. Sorot matanya begitu tajam, seakan mampu menembus ke dalam jiwa Tegar. Namun Tegar menepis keraguannya dan memaksakan diri untuk tetap berjalan mendekat. Sore Pak, sapa Tegar dengan sopan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Motor saya mogok Pak, bisa dibantu. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Dia hanya mengangguk pelan sambil tetap memandang Tegar dengan sorot mata yang tidak berubah. Tanpa sepatah kata pun, pria itu bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan mendekati motor Tegar. Pria tua itu mengenakan pakaian yang nampaknya sangat usang, kaos kusam, dengan celana panjang yang sudah pudar, rambutnya beruban dan sedikit berantakan, seakan sudah lama tidak disisir. Meski terlihat tua dan lemah, gerakannya cukup lincah dan terampil saat ia mulai memeriksa motor Tegar. Tegar mencoba untuk tetap tenang. Ia memperhatikan pria tua itu bekerja, berharap masalah motornya bisa segera diatasi. Tapi di tengah kebisuan yang menggantung, Tegar tak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah pemakaman yang berada di sebelah bengkel kecil itu. Batu-batu nisan nampak berdiri tegak dan dingin di bawah sinar lampu jalan yang redup. Hawa dingin dari area pemakaman terasa semakin menusuk, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Angin yang berhembus membuat dedaunan berdesir, menciptakan bunyi yang nyaris seperti bisikan. Sepertinya ada yang tidak beres di sini, pikir Tegar, mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Pria tua itu akhirnya menghentikan pekerjaan dan menatap Tegar lagi. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, namun ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya.
Entah bagaimana sorot itu kini nampak lebih dingin dan menusuk. "Sudah selesai, Mas," ujar pria tua itu. Suaranya serak dan dalam. Hanya 2 kata, tapi kedengarannya begitu berat dan mengancam. Tegar terkejut mendengar suara pria tua itu. Sebelumnya pria itu tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk dan bekerja dengan tenang. Kini suara itu seolah memecah keheningan malam dengan cara yang tak wajar. Seperti suara yang berasal dari tempat yang sangat jauh, atau mungkin dari tempat yang tidak semestinya. "Terima kasih, Pak," balas Tegar dengan ragu. Ia mencoba menyalakan motornya. Saat mesin hidup dengan suara yang normal, Tegar merasa sedikit lega. Namun rasa lega itu segera tergantikan oleh kegelisahan saat ia menyadari sesuatu yang aneh. Sepanjang proses perbaikan, Tegar tidak pernah mendengar suara peralatan apapun yang digunakan pria tua itu. Tidak ada bunyi alat, tidak ada suara dari pekerjaan mekanis apapun. Padahal biasanya ada bunyi kunci Inggris yang diputar, atau ketukan palu ringan saat seorang tukang tambal ban bekerja. Tapi di sini semuanya sunyi. Pria tua itu hanya menggunakan tangannya, tanpa alat, untuk memeriksa dan memperbaiki motornya. "Berapa ongkos perbaikannya, Pak?" tanya Tegar sambil merogoh kantong untuk mengambil dompetnya. Pria tua itu menatap Tegar sejenak sebelum ia menjawab. "Seikhlasnya saja, Mas," ucapnya dengan senyum tipis yang terasa janggal. Tegar merasa semakin tidak nyaman. Senyum pria tua itu nampak aneh, tidak tulus, seolah-olah dipaksakan. Namun Tegar mengesampingkan perasaannya dan mengambil beberapa lembar uang dari dompetnya. Ia menyerahkan kepada pria tua itu yang menerimanya tanpa banyak bicara. Tegar ingin segera pergi dari tempat itu, namun ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang membuatnya ingin bertanya lebih lanjut, meskipun nalurinya mengatakan untuk segera pergi. Ia melihat ke sekeliling, kemudian kembali menatap pria tua itu yang masih memandangnya dengan mata kosong. "Pak, bengkelnya kok di samping pemakaman ya? Apa tidak takut?" tanya Tegar setengah bercanda, mencoba mencairkan suasana. Pria tua itu tertawa kecil, namun tawa itu terdengar seperti bunyi geraman yang terendam. "Sudah biasa, Mas. Mereka yang ada di sini juga sudah terbiasa dengan saya," katanya sambil melirik ke arah pemakaman. Jawaban itu membuat bulu kuduk Tegar meremang. Dia tidak tahu bagaimana harus merespon, jadi ia hanya mengangguk pelan dan tersenyum canggung. "Ya sudah, saya pamit dulu ya, Pak," kata Tegar akhirnya, merasa sudah cukup dengan segala keanehan yang ia rasakan. Pria tua itu hanya mengangguk lagi, lalu kembali duduk di kursi kayunya, menatap kosong ke arah pemakaman di sebelah bengkel. Tegar menyalakan motornya dan mulai melaju pelan. Namun ia tak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah pria itu sekali lagi. Saat ia melirik, mata pria tua itu ternyata sedang menatapnya tajam, seolah mengawasi setiap gerakannya. Mata yang tadi nampak kosong itu, kini terlihat penuh dengan sesuatu yang Tegar tidak bisa pahami. Sesuatu yang membuatnya ingin segera menjauh. Tegar mempercepat laju motornya, ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun bahkan saat motornya melaju kencang, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa pria tua itu masih mengawasinya, meski jarak sudah semakin menjauh. Tegar melajukan motornya dengan perasaan yang campur aduk. Hawa dingin yang terus menyelimuti tubuhnya semakin membuatnya merasa tidak nyaman. Jalanan yang seharusnya ia kenal dengan baik, kini terasa asing dan menyeramkan. Ia terus memandang ke depan, mencoba fokus pada jalan yang membentang. Tapi pikiran tentang pria tua di bengkel itu terus menghantuinya. "Mereka yang ada di sini juga sudah terbiasa dengan saya," kata-kata itu terngiang di benaknya.
Siapa yang dimaksud dengan mereka? Tegar mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Tapi semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin jelas suara-suara itu di telinganya. Tegar mempercepat laju motornya, berharap bisa keluar dari jalan yang sepi ini. Namun tiba-tiba motornya kembali tersendat. Ia mencoba menambah kecepatan, tetapi mesinnya kembali mati. Kali ini dengan lebih keras, memaksa Tegar berhenti di tengah jalan yang gelap. Kenapa lagi ini motor? Tegar memukul stang motornya dengan frustasi. Tegar memeriksa sekelilingnya dengan panik. Jalanan itu benar-benar sepi. Tidak ada kendaraan lain yang melintas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain dirinya sendiri. Gelap malam ini terasa lebih pekat, dan pohon-pohon yang berdiri di sisi jalan nampak semakin menakutkan. Tegar turun dari motor dan mulai memeriksa mesin dalam gelap. Namun saat ia melakukan itu, perasaan aneh itu kembali menyelimutinya. Kali ini lebih kuat dan lebih nyata. Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang, membuat Tegar merinding. Di tengah angin yang bertiup, ia mendengar suara yang membuatnya hampir melompat mundur. Suara langkah kaki pelan tapi jelas, datang dari arah belakangnya. Tegar membeku di tempat. Jantungnya berdegup kencang saat ia memaksa dirinya untuk berbalik dan melihat ke belakang. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Jalanan masih kosong. Hanya ada bayangan pepohonan yang bergoyang di bawah angin malam. "Siapa di sana?" teriak Tegar dengan suara yang hampir pecah. Tidak ada jawaban. Hanya hembusan angin yang semakin kencang dan suara dedaunan yang bergesekan. Perasaan takut mulai menguasainya. Ia menatap ke arah pemakaman yang tadi ia tinggalkan. Jaraknya sudah cukup jauh. Namun entah kenapa ia merasa seperti masih bisa merasakan kehadiran pria tua itu. Seolah-olah pria tua itu ada di mana-mana, mengawasinya dari kejauhan. Tegar memaksakan dirinya untuk tidak panik. Ia kembali mencoba menyalakan motornya, tetapi mesinnya tidak bisa merespon. Sementara itu suara langkah kaki itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Tegar merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk meninggalkan motornya dan mencari pertolongan dengan berjalan kaki. Ia tahu bahwa tidak jauh dari sini, seharusnya ada desa kecil, dan ia berharap bisa menemukan seseorang yang bisa membantunya. Dengan langkah cepat Tegar mulai berjalan, meninggalkan motornya di tengah jalan. Namun semakin ia berjalan, suara langkah itu semakin mengikuti. Tegar mempercepat langkahnya, tapi suara itu tetap ada, seolah-olah bayangan dirinya sendiri yang mengejar. Setiap kali ia berhenti dan berbalik, suara itu lenyap, hanya untuk kembali lagi saat ia mulai berjalan. Rasa takut dan panik semakin menguasainya. Kegelapan malam seolah-olah menelannya bulat-bulat, membuatnya merasa terjebak dalam dunia yang berbeda. Tegar merasa nafasnya semakin berat, keringat dingin mengalir di wajahnya. Jalan yang seharusnya dikenalnya dengan baik, kini nampak seperti labirin yang tak berujung. Semua pohon terlihat sama, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan selain dirinya sendiri. Namun di tengah kepanikan itu, ia akhirnya melihat cahaya dari kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah rumah kecil di tepi jalan, dengan lampu berwarna kuning yang menyala redup di berandanya. Tegar merasa ada sedikit harapan. Mungkin di sana ada seseorang yang bisa membantunya. Dengan tergesa-gesa ia berlari menuju ke rumah itu. Namun semakin dekat ia dengan rumah itu, semakin jelas sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya lampu yang tadinya terlihat hangat dan menyambut, kini nampak lebih redup. Rumah itu sendiri nampak tua dan tak terawat, dengan dinding yang mulai lapuk dan jendela-jendela yang retak. Ketika Tegar mencapai beranda rumah itu,
ia mengetuk pintu dengan keras. "Permisi, ada orang di dalam," serunya berharap mendapatkan jawaban. Tapi yang didengarnya hanyalah keheningan. Setelah beberapa detik, pintu itu terbuka sedikit, mengungkapkan seorang wanita tua dengan wajah pucat yang memandangnya dengan mata kosong. "Siapa kamu?" tanya wanita itu dengan suara yang lemah, hampir seperti bisikan. Tegar terkejut dengan penampilan wanita itu, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Maaf Bu, motor saya mogok. Bisa saya minta bantuan?" Wanita tua itu memandang Tegar dengan tatapan aneh, seolah-olah mencoba mengenali sesuatu dari dirinya. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia mengangguk pelan dan membuka pintu lebih lebar, mengisyaratkan Tegar untuk masuk. Meskipun merasa ada yang tidak beres, Tegar tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati ia melangkah masuk ke dalam rumah itu. Dan saat pintu tertutup di belakangnya, ia menyadari bahwa kegelapan di luar tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang menunggunya di dalam. Tegar melangkah masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk antara rasa syukur dan kecemasan. Suasana di dalam rumah itu terasa aneh, hampir seperti ruang yang terjebak di antara waktu. Ruangan itu diterangi oleh satu lampu gantung yang menggantung rendah di tengah-tengah langit-langit, memancarkan cahaya kekuningan yang nyaris tidak cukup untuk menerangi seluruh ruangan. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk dan dihiasi oleh foto-foto lama yang usang. Tegar melihat foto itu sekilas. Semuanya adalah potret keluarga dari zaman dahulu, dengan ekspresi wajah yang tidak ceria. Namun ada sesuatu yang aneh dari tatapan mereka yang nampak kosong dan dingin. Wanita tua itu mempersilahkan Tegar duduk di kursi kayu yang sudah usang di ruangan tamu. "Terima kasih Bu," ucap Tegar dengan sopan, berusaha untuk menyembunyikan rasa takutnya. "Apakah Ibu punya telepon? Saya perlu menelepon seseorang untuk membantu saya dengan motor saya yang mogok." Wanita tua itu memandang Tegar dengan tatapan kosong. "Tidak ada telepon di sini, Nak. Kami tidak butuh itu." Tegar merasa bingung mendengarkan jawaban itu. "Tidak butuh telepon? Tapi bagaimana kalau ada yang butuh bantuan?" tanyanya. Wanita tua itu tersenyum tipis. "Di sini kami sudah terbiasa dengan kesunyian," katanya singkat. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Tegar kembali meremang. Ada sesuatu yang sangat aneh dengan tempat ini, dan instingnya mengatakan bahwa dia harus segera pergi. Tapi bagaimana? Di luar sudah sangat gelap, dan dia tidak tahu apakah akan menemukan tempat lain untuk meminta bantuan. "Kalau begitu, apa Ibu tahu di mana saya bisa mendapatkan bantuan?" Tegar mencoba bertanya lagi, berharap wanita tua itu bisa memberikan petunjuk lain. Wanita tua itu tidak segera menjawab. Dia hanya memandang Tegar dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu dia berdiri dan berjalan ke arah pintu lain yang ada di ujung ruangan. "Ada seseorang yang bisa membantu. Ikuti saya," katanya akhirnya sambil membuka pintu itu perlahan. Tegar ragu-ragu sejenak, tetapi tidak punya banyak pilihan. Ia berdiri dan mengikuti wanita tua itu melewati pintu. Mereka memasuki lorong panjang yang sempit, dengan dinding-dinding yang seakan-akan semakin menekan dari segala arah. Setiap langkah mereka bergema, dan Tegar bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Wanita tua itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya terus berjalan di depan dengan langkah yang tenang. Di ujung lorong Tegar melihat pintu lain, sebuah pintu kayu tua yang terlihat sangat rapuh. Wanita itu berhenti di depan pintu itu dan menatapnya sejenak, sebelum berbalik ke arah Tegar.
"Di sini," katanya dengan suara yang datar. "Buka pintu ini, dan kau akan menemukan orang yang bisa membantumu." Tegar memandang pintu itu dengan perasaan was-was. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tapi rasa putus asa dan keinginan untuk segera keluar dari situasi ini membuatnya mengabaikan firasat buruknya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Tegar meraih gagang pintu itu dan memutarnya perlahan. Pintu itu berderit saat terbuka, mengungkapkan sebuah ruangan gelap di baliknya. Tegar mencoba melihat ke dalam, tapi cahaya dari lorong tidak cukup untuk menerangi ruangan itu. "Silakan masuk," ujar wanita tua itu sambil berdiri di samping pintu. Matanya tetap memandang lurus ke depan. Tegar merasa tidak punya pilihan lain. Dengan ragu-ragu, ia melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Begitu ia berada di dalam, pintu di belakangnya tiba-tiba menutup dengan keras, membuat Tegar terkejut dan berbalik dengan cepat. Namun wanita tua itu sudah tidak ada lagi. Pintu yang tertutup di depannya nampak seperti dinding kosong yang tidak memiliki gagang atau engsel. Jantung Tegar berdetak dengan kencang saat ia menyadari bahwa ia terjebak di dalam ruangan yang gelap gulita. Ia meraba-raba dinding, mencoba mencari saklar lampu atau apa saja yang bisa membantunya keluar, tetapi tidak menemukan apa-apa. Di tengah usahanya untuk menenangkan diri, tiba-tiba ia mendengar suara nafas. Bukan nafasnya sendiri, melainkan nafas orang lain di dalam ruangan yang sama. Tegar berhenti dan menahan nafas, mendengarkan dengan seksama. Suara nafas itu semakin jelas, berat dan teratur, seolah-olah seseorang sedang berdiri sangat dekat dengannya. Dalam kegelapan, Tegar merasakan kehadiran sosok lain, sesuatu yang besar dan menakutkan. Tiba-tiba dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki. Langkah itu lambat dan berat, mendekat ke arahnya. Tegar ingin berteriak dan ingin lari, tapi kakinya terasa terpaku di tempat. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi dahinya. Sosok itu semakin mendekat, dan kini Tegar bisa merasakan kehadirannya di belakangnya. Begitu dekat hingga ia bisa merasakan nafas panas di lehernya. Tegar memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun suara berat itu berbicara, suara yang sudah pernah ia dengar sebelumnya. "Apa kau sudah membayar?" Suara itu terdengar seperti geraman yang dalam, menggetarkan seluruh ruangan. Tegar membuka matanya dengan terkejut. Itu suara pria tua dari bengkel tadi. Tapi bagaimana mungkin? Ia seharusnya sudah jauh dari sana. Namun suara itu jelas dan begitu nyata. "Sudah membayar apa?" Tegar berbisik dengan suara yang gemetar. "Tapi apa yang kau bayar tidak cukup." Suara itu menjawab dengan nada yang mengancam. "Nyawa yang kau serahkan belum cukup. Kami butuh lebih." Tegar merasa seakan-akan darahnya membeku. Siapa kami yang dimaksud? Dan apa maksud dari nyawa yang belum cukup? Tegar mulai kehilangan akal sehatnya. Ia merasa seolah-olah dinding ruangan itu mulai menutup di sekelilingnya, mengurungnya dalam kegelapan abadi. Dalam kepanikan, Tegar berlari ke arah yang ia yakini sebagai pintu keluar. Tetapi ia hanya menabrak dinding keras. Tidak ada pintu, tidak ada jalan keluar. Ruangan itu terus menutupnya, dan suara langkah kaki yang berat semakin mendekat, menandakan bahwa sosok itu akan segera berada di hadapannya. Di saat yang sama, Tegar mulai melihat sesuatu di kegelapan. Bayangan hitam yang semakin nyata dan semakin mendekat. Sosok itu tinggi dan besar. Wajahnya tak terlihat dalam gelap. Namun Tegar tahu bahwa ia sedang menatap langsung ke arahnya. Mata merah menyala terlihat samar-samar dari balik kegelapan, menatap dengan tajam.
yang membuat Tegar merasa seperti mangsa yang terperangkap. Saat sosok itu semakin mendekat, Tegar merasakan gelombang rasa takut yang tak tertahankan. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seakan lumpuh. Sosok itu akhirnya berhenti tepat di hadapannya, dan Tegar bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari makhluk itu, lebih dingin dari udara malam di luar. Bayaran itu adalah jiwamu. Suara itu bergema di seluruh ruangan, menggetarkan udara di sekitarnya. Kami telah menunggumu, dan sekarang kau tak bisa lari lagi. Tegar berteriak. Suara yang ia keluarkan terdengar lemah. Saat segalanya mulai memudar, Tegar merasakan penyesalan. Penyesalan karena tidak mendengarkan firasatnya. Penyesalan karena berhenti di bengkel itu. Dan penyesalan karena tidak lari saat ia masih bisa. Namun semuanya sudah terlambat. Kegelapan itu kini menjadi satu-satunya realitas yang ia tahu. Dan dari balik pintu yang tertutup, tidak ada jalan kembali. Tegar merasa seolah-olah ia melayang di ruangan hampa, tanpa arah dan tanpa waktu. Namun perlahan kesadarannya mulai kembali. Ia bisa merasakan tanah yang dingin dan keras di bawah tubuhnya. Tegar membuka matanya perlahan dan melihat ke sekelilingnya. Ia tidak lagi berada di dalam ruangan gelap itu, tetapi di tengah pemakaman yang ia lihat sebelumnya. Tegar duduk dengan lemah, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Bagaimana ia bisa berada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua itu? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah sesuatu sedang menariknya ke bawah. Saat Tegar berdiri, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di salah satu kuburan yang tidak jauh dari tempatnya berdiri, ada nama yang tertulis di atas batu nisan itu. Nama itu adalah nama yang sangat dikenal olehnya, Tegar Utama. Jantung Tegar seolah-olah berhenti berdetak saat ia membaca namanya sendiri di atas batu nisan itu. Ini tidak mungkin, pikirnya. Ini pasti hanya mimpi buruk yang belum berakhir. Namun saat ia menyentuh batu nisan itu, rasanya nyata. Tegar terhuyung mundur, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun semakin ia mencoba mengingkari kenyataan ini, semakin jelas fakta mengerikan itu. Ia sudah mati. Namun jika ia sudah mati, mengapa ia bisa merasakan, berpikir, dan bernafas? Perasaan panik mulai melanda Tegar. Ia mulai berlari. Namun langkahnya terasa berat dan lamban, seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat sedang menahannya, mengikatnya pada tanah pemakaman itu. Sudah kukatakan Tegar, kau tidak bisa lari. Suara pria tua itu terdengar lebih jelas sekarang. Tegar menoleh ke segala arah, mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku? Tegar berteriak dengan putus asa. Suaranya pecah di tengah keheningan malam. Suara tawa itu semakin keras, menggema di antara kuburan. Aku hanya penunggu, sama seperti yang lainnya di sini. Kau telah memilih jalanmu sendiri, dan kini kau harus menanggung akibatnya. Tegar merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap kali ia mencoba melangkah, tanah di bawahnya terasa semakin berat, menariknya kembali. Di tengah keputusasaan, Tegar terjatuh berlutut di tanah. Tangannya menggenggam erat batu nisan yang bertuliskan namanya. Namun saat ia menyentuh tanah di sekitarnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tanah itu terasa seperti hidup, bergerak pelan, seperti ada sesuatu di bawahnya yang mencoba keluar. Tegar dengan cepat menarik tangannya, tetapi sudah terlambat. Dari tanah itu muncul tangan-tangan hitam yang kurus dan dingin.
mencekram kakinya dengan kekuatan yang tak terduga. Tegar mencoba berteriak, mencoba meminta pertolongan, tetapi suaranya tertelan oleh kegelapan yang kini menelannya sepenuhnya. Tanah pemakaman itu menutup di atasnya, menyembunyikan segala jejak keberadaannya, seolah-olah ia tidak pernah ada. Malam itu pemakaman kembali sunyi, hanya diisi oleh bisikan angin dan bayangan yang menari di bawah cahaya bulan. Dan di antara kuburan-kuburan tua itu, satu kuburan baru muncul. Kuburan yang menandakan bahwa Tegar Utama telah menemukan rumah barunya. Tegar kini menjadi bagian dari kegelapan yang ia coba hindari, terjebak di antara dua dunia, tanpa harapan untuk kembali. Kini Tegar menjadi bagian dari misteri yang tak terpecahkan, selamanya terikat pada malam yang tidak pernah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.